Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyahu wa la rasulah ba'da, amma ba'd. Segala puji kepada Rabb Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan adalah kita masih menjumpai bulan Ramadan ini di atas keimanan. Dan tak lupa salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia dan juga sebagai khatamul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak sebuah kisah di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ahlil badiyati, ada seorang dari Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertanya. Dan tidaklah orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah melainkan pertanyaan yang ia bawakan adalah pertanyaan yang aneh atau unik. Lalu apa yang ia tanyakan? Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Orang Badui itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah. Maka ia bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Bayangkan, ada seorang Arab Badui yang awam, bukan seperti santri Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas, atau seperti sahabat besar lainnya radhiyallahu anhu. Dia datang pada Rasulullah untuk menanyakan sesuatu yang aneh, yaitu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah tersebut, Rasulullah pun segera memalingkan pembicaraan karena menjawab pertanyaan ini sangat kurang berfaedah. Lantaran yang penting bukan kapan terjadinya hari kiamat, akan tetapi apa yang telah kita persiapkan untuk menyambutnya dalam menjalani hari-hari di akhirat kelak. Juga anggaplah kita tidak bertemu dengan hari kiamat, namun ingatlah tetap kematian itu akan selalu menjemput kita di mana saja kita berada maupun kapan saja. Rasulullah pun segera memalingkan perhatian dan mengganti pertanyaan. Maza a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Begitu ditanya, ada perasaan sedih yang terukir di dalam hati sang Badui. Dia tahu dia seorang manusia biasa, tidak banyak beramal, tidak banyak sholat, puasa, sedekah, maupun ibadah lainnya. Dia pun mengatakan dengan jujur, qala la syai'a, tidak ada suatu pun, maksudnya amalan yang ia persiapkan. Dalam riwayat lainnya mengatakan ma'adadatu laha minan kasirin sholatin wala saumin wala shadaqatin. Aku belum persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut dari memperbanyak sholat, puasa, dan sedekah. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dengan segala kelembutan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segala keagungan agama ini, beliau bersabda, anta ma'aman ahbabata, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah, siapa yang ia cintai, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan modal cinta ini dia bisa mendapatkan derajat surga tertinggi. Inilah keagungan cinta bila tulus dari hati dan mengetahui hakikatnya dan menunaikan segala hak-haknya. Cinta inilah yang menjadi pendorong seorang untuk bisa beribadah dengan Allah dengan ikhlas. Cinta ini pula yang akan menjadi penyebab seorang bisa bertahan dan berjuang di jalannya. Cinta inilah yang membuat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kokoh saat disiksa oleh kaum kafir Quraisy, tegar mengatakan ahad, ahad. Cinta inilah yang membuat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berani mempertaruhkan nyawanya saat harus menggantikan posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah pertama Nabi. Cinta ini yang membuat keluarga Yasir radhiyallahu anhu bertahan di atas keimanan sampai menjemput
kepada mereka kesyahidan. Cinta ini pula yang membuat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu menggetarkan orang-orang kafir Quraisy dengan pengorbanannya yang mengagumkan. Dengan cinta ini juga banyak terukir kisah-kisah hebat dalam catatan sejarah Islam yang gemilang. Cinta semacam inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui tadi. Anta ma'man ahbabta. Mendengar argumen semacam ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik menjadi sangat gembira. Gembira setelah mendengar dialog tersebut, bagaimana tidak? Dia sangat mencintai Allah, para Rasulnya. Dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagai buktinya, ia mewakafkan dirinya kepada Rasulullah untuk menjadi bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya saat kami mendengar perkataan Nabi, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, "Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimisli a'malihim." Anas berkata, "Aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku bisa bersama mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal." Dan kita bersaksi kepada Allah bahwa kita juga cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Anas serta sahabat besar lainnya radhiyallahu anhum. Dan semoga Allah pun memasukkan kita dalam surga bersama mereka, karena kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada manfaat dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurang dan salahnya itu datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.